Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Kali ini saya akan ngebahas Bitcoin dan ini cuplikan dari update grup member kita. Kalau teman-teman mau join membership kita nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan buat semua yang nonton di sini, jangan lupa untuk sharing ke teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan update dan penjelasan tentang kripto pada saat ini karena sharing itu gratis dan gak ada ruginya. Halo teman-teman semua, seperti biasa ya, saya nggak capek ingetin untuk member yang belum tonton 4 video ini yang ada di setiap detik terakhir update video member. Jadi setiap detik akhir itu ada 4 tautan video ini. Saya merekomendasikan ke teman-teman supaya nggak asal entry ataupun masuk market. Kalau gitu langsung aja kita ke analisisnya. Kemarin Bitcoin sempat tertekan lagi ya, ada drop nih lumayan besar. Sebelumnya entry kita itu udah masuk, ngejemput satu entry naik ke resistance, nggak berhasil di breakout dari resistance-nya, lalu drop bahkan sampai menjebol support ascending channel. Ini rising wedge kemarin valid, rising wedge ini pola reversal, drop sampai ke entry kita. Teman-teman saat sampai ke resistance atau profit, itu di take profit sebagian seluruhnya atau dibiarkan aja. Kalau dibiarin aja, nggak di maintain, berarti sekarang kurang lebih lagi break even point, balik ke titik awal dan melewatkan profitnya. Itu pentingnya kita menjaga posisi di futures market ya, karena kalau kita terdelusi atau terbuai oleh profit yang besar tapi nggak ditutup atau tutup sebagian, yaitu sama aja nggak jadi profit. Untung atau ruginya itu kan saat teman-teman menutup posisi. Kalau masih floating itu namanya unrealized. Saya tutup sebagian saat di resistance. Saat drop ke entry yang pertama, saya ambil posisi lagi karena itu bertepatan di support trendline atau saat di sini. Lalu breakdown nih, dijebol supportnya. Saat dijebol saya ngeliat dulu nih, 28.800 itu kuat gak? Saat terjadi pantulan naik di candle yang ini, lalu saya siap lagi order baru di 28.800. Jadi untuk futures trading saya agak aktif ya, bisa dibilang cukup aktif. Saya pernah kasih gambaran di video tanggal 18 Februari tentang entry management. Ini saya jelasin di sini, entry saya di futures itu berlapis-lapis dan cukup banyak. Di video ini juga bagus menjelaskan tentang gimana sih kita ngejar portfolio kita yang udah nyangkut. Itu dijelasin saat saya ngebahas Polkadot ini. Jadi sisa posisi saya masih ada order long, average entry-nya 29.094. Kalau teman-teman masih belum take pro, kurang lebih dari last 2 entry kemarin yang terakhirnya lagi break even point, surplus sedikit lah. Dan drop Bitcoin ini tertahan di key supportnya kita di 28.800. Itu support yang penting banget, nggak boleh dijebol. Karena kalau sampai daily closing di bawah 28.800 atau 28.700 itu bahaya banget. Untungnya kalau kita ngeliat di sini itu demand-nya ada atau lumayan, mulai terpantul lagi nih pas saya membuat video ini. Jadi Bitcoin kurang lebih terkonsolidasi nih di kisaran 28.800 sampai ke 31.200. Di supportnya kita itu di 28.800. Itu level yang pantang banget untuk dijebol pada closing daily. Walaupun idealnya akan valid itu saat closing weekly, tapi daily aja itu merupakan udah tanda-tanda kok atau indikasi awal kalau dijebol lagi akan membuat Bitcoin bertambah drop. Dan secara garis besar mungkin beberapa teman-teman yang ngeliat chart saat ini Bitcoin mau membentuk bear flag atau bear pennant atau apapun lah itu yang mengindikasikan Bitcoin untuk turun lagi. Secara target memang kalau bear flag atau bear pennant ini menargetkan Bitcoin untuk drop lagi ke kisaran 22.000. Bahkan kalau mengukur sampai terendahnya atau week buntutnya itu sampai ke 19.600 atau di all time high-nya Bitcoin pada tahun 2018. Memang tepat banget sama target, tapi saya nggak terlalu pusingin pattern dan target karena itu belum tentu valid sampai ke target ataupun valid patternnya. Kalau trading hanya seperti pattern dan target seperti itu ya semua orang akan kaya dari trading, tapi nyatanya nggak sesimpel itu ya. Dan kalau kita ngeliat di sini Bitcoin jelas banget nih, ini ada divergence
cukup besar, Bitcoin lagi di area oversold. Divergence ini merupakan momentum indikator. Momentum indikator ini semakin menguat atau daya beli ini makin menguat, tapi kok harganya makin turun terus. Divergence atau perbedaan antara harga dan indikator ini terbentuknya itu bullish divergence. Nah, perbedaan momentum indikator ini yang menunjukkan sisi seller atau penjual itu mulai kehabisan tenaga dan momentum. Berarti dari indikasi awal ini udah merupakan suatu tanda yang baik. Masalahnya itu indikator ini sifatnya lagging atau terlambat. Karena sangat sering saat terjadi divergence seperti ini masih ada lanjutan satu kali divergence dan one last push lagi. Jadi kita cuma tahu ini mulai ada indikasi positif untuk membalikan arah. Apalagi terjadinya itu di support yang cukup besar dari 31.000 sampai 28.800. Dan tadi malam atau kemarin ya saya ngeliat di grup diskusi itu Om Yusuf atau Flank mention tentang Bitcoin long di Bitfinex ya. Terima kasih untuk sharingnya, ini juga info yang cukup penting karena Bitcoin long di exchange ini mencapai all time high. Jadi ada banyak sekali orang itu yang mengambil posisi long atau beli, dan jumlahnya ini cukup mengkhawatirkan juga ya. Kenapa saya bilang mengkhawatirkan? Karena ditakutkan akan terjadi long squeeze. Maksudnya long squeeze itu posisi long ini diperes. Maksudnya diperes itu harganya drop, yang order posisi long ini dipaksa menutup posisinya dengan stop loss supaya tidak terliquidasi ataupun dengan likuidasinya sendiri. Uniknya tuh kita ngelihat order long itu sudah mulai naik dari bulan April. Saat terjadi drop pada tanggal 9 Mei atau drop yang cukup besar ini dari tanggal 5 sampai 9 Mei itu Bitcoin long makin lama malah makin naik. Jadi ini agak unik nih ya, harganya makin drop tapi orang-orang itu pada order posisi beli atau long di futures market malah makin naik. Padahal seharusnya kan saat terjadi drop besar ini banyak yang terlikuidasi dan menutup posisinya, tapi malah sebaliknya nih, agak unik memang. Bisa aja kan para paus nih dengan order besar menggunakan leverage minimal, yaitu 1 atau 2 atau cross gitu kan. Jadi saat harga yang makin turun, mereka tetap mengakumulasikan untuk posisi longnya. Jadi penyebabnya mungkin ya, ini cuma kemungkinan aja, salah satu kemungkinan orang-orang udah mulai banyak yang mengerti sekarang itu waktu yang tepat untuk akumulasi. Karena kripto pada saat ini itu udah mulai nih masuk ke area atau zona yang saya jelaskan kemarin di video tanggal 13 Mei. Itu terjadinya sekitar 4 tahun, minimal 2 tahun sekali. Bitcoin itu berada di zona atau di fase dalam 2 garis ini ya. Ini juga Elliott Wave cukup bagus nih videonya yang saya buat tanggal 10 Mei khusus untuk member ya. Kita itu lagi di fase wave berapa sih? Itu semua dijelasin di video ini khusus untuk member. Belum saya rilis untuk publik. Kalau dari data di sini, Bitcoin itu masuk fase akumulasi dari kisaran 28.000 sampai ke 22.000. Itu waktu yang tepat banget untuk akumulasi ya. Jadi kalau drop ke area situ ya jangan terlalu panik. Justru kita harus berpikir sebaliknya. Dari data nih, Bitcoin selama masuk ke zona itu terjadi rally yang cukup menguntungkan. Jadi kalau saya pribadi masuk ke kisaran 28 sampai 22.000, saya akan tambah terus. Paling banyak Bitcoin itu drop sekitar 5% sampai 25% ke 25.000. Ke 22.000. Untuk long term ya sangat bagus kalau saya pribadi ya. Karena saya udah berkali-kali berada di fase bear market. Yang pertama itu ketinggalan, lalu di fase berikutnya saya udah mulai belajar. Saya nggak mau ulang kesempatan saat Bitcoin drop waktu itu di 3.000 dolar. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai all in, itu akan sangat berisiko banget. Data ekonomi sekarang itu lagi kurang bagus. Kemarin Jerome Powell aja masih mau menaikkan suku bunga ke depannya karena inflasi masih tinggi. Stock market ikut merespon dengan penurunan-penurunannya ini. Dan yang paling penting menurut saya adalah leading indikatornya, yaitu sektor transportasi. Ini udah mulai breakdown nih, bisa dibilang cukup parah banget. Closing harian itu sampai 7%. Itu jumlah yang cukup fantastis untuk sektor stock market.
dan breakdownnya itu dari key supportnya. Saya udah jelasin ya, pada beberapa update lalu, sektor transportasi itu merupakan leading indikator atau indikator yang lebih dulu terjadi daripada stock market lainnya. Dan kalau stock market crash atau drop, itu akan sangat berpengaruh ke kripto, karena para investor itu akan menghindari uangnya dari aset yang berisiko, dan kripto ini dianggap sebagai aset yang berisiko oleh para investor. Jadi kalau saat crash itu, cash is king, atau uang adalah raja. Yang punya uang itu yang akan semakin kaya saat krisis. Untuk saat ini saya pribadi sih mulai cicil-cicil masuk di Bitcoin. Kenapa saya fokusin ke Bitcoin? Karena Bitcoin dominance lagi cukup naik. Resistensi Bitcoin dominance itu sampai ke 46%. Jadi ruang gerak untuk Bitcoin itu masih cukup banyak. Lebih banyak itu uang ditradingkan di Bitcoin. Besok saya akan update lagi, karena Bitcoin masih cukup krusial nih, mepet-mepet 28.800. Saya mau ngeliat dulu nih closingannya ini itu seperti apa. Lalu untuk altcoinnya di video kemarin udah saya jelaskan ya, apa saja yang sedang saya akumulasikan. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.